Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 5 ruko di Samarinda terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Pekan pertama masuk kerja, penjabat Gubernur Kaltim sidak sejumlah perkantoran dan rumah sakit. Seorang penjual ketupat di Samarinda mengaku dalam sehari mampu meraih omset hingga 25 juta rupiah. Pejabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik bersama rombongan melakukan sidak di sejumlah layanan umum mulai dari rumah sakit hingga ke Samsat. Ini dilakukan untuk memastikan layanan pemerintahan bisa dinikmati masyarakat tanpa hambatan. Saat melakukan sidak itu, Akmal Malik menemukan antrean panjang di rumah sakit. Dari sidak tersebut, Akmal meminta manajemen rumah sakit untuk memperbaiki mekanisme layanan agar tidak lagi terjadi antrean panjang. Sedangkan di kantor Samsat Samarinda, Akmal Malik menilai kinerja kantor tersebut cukup baik sehingga layanan berjalan lancar dan aman. Menteri Pan-RB, kita semua pegawai negeri sipil, pelayan publik, memulai aktivitas pelayan publik ya. Kami bersama jajaran pemerintah provinsi, Bu Sekda, Pak Asisten, Kepala BKD, Inspektorat mencoba melihat ya apakah ASN kita itu sudah melaksanakan kewajibannya untuk kembali bertugas setelah selesai cuti Lebaran. Alhamdulillah tadi kita berkunjung ke Rumah Sakit Ahmad Al-Sarani ya, AWS, dan sekarang kita meninjau pelayanan publik juga di Samsat. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Memang tadi di rumah sakit kita menemukan kendala terjadi penumpukan ya di pendaftaran awal. Nah, tadi kami sudah diskusi bersama dengan manajemen. Memang ke depan kita akan coba benahi karena kejadian itu pasti akan berulang terus. Bukan cuma persoalan selesai liburan. Biasanya kejadiannya adalah setiap hari Senin. Ya. Kendalanya nanti adalah karena terbatasnya jumlah alat untuk pendaftaran, ya pendaftaran sidik jari. Meski menemukan beberapa persoalan, namun Akmal Malik memuji kedisiplinan pegawai. Mereka sudah kembali beraktivitas sejak hari pertama masuk kerja pasca libur Lebaran. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Kapal laut masih menjadi primadona sarana angkutan mudik dan balik Lebaran. Otorita Pelabuhan menyatakan arus balik ini merupakan puncak dari arus mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Penumpang dari Parepare yang diangkut oleh KM Aditya yang merapat kemarin lebih dari 1.700 orang. Proses arus mudik melalui jalur laut tahun ini terbilang aman dan lancar. Seluruh penumpang bisa pergi dan pulang dengan tenang. Situasi tersebut diakui dampak dari kesadaran penumpang untuk menaati aturan di lingkungan pelabuhan semakin tinggi. Cek, awas ke. Untuk hari ini hanya satu kapal saja yang tiba tadi jam 9. Antisipasi kami memang sudah jauh-jauh sebelumnya, baik arus mudik maupun arus balik, bekerja sama dengan tim posko terpadu, TNI, Polri, ya semua unsur yang terkait, termasuk operator kapal, buru-buru bagasi juga kita libatkan sehingga kita bisa mengurai kepadatan daripada
penumpang yang akan turun ya. Tadi kita lihat bahwa semua berjalan lancar, aman, terkendali. Mengantisipasi kemacetan arus lalu lintas di kawasan pelabuhan, polisi kawasan pelabuhan mengalihkan arus lalu lintas ke jalur lainnya. Ini dimaksudkan agar kemacetan di kawasan pelabuhan dapat dihindari. Seluruh pengurus tiket, harap tiketnya untuk dibagikan. Kita rencanakan dari awal ya, pengaturan dari jembatan Suryansah kita alihkan, yang menuju ke Susar kita alihkan ke Jalan Mula Warman, sehingga di depan pelabuhan tidak terjadi suatu kepadatan. Oke. Untuk pengamanannya sendiri Pak, seperti apa yang dilakukan dari pihak kepolisian sendiri Pak untuk lonjakan penumpang ini? Untuk pengamanan dari KP3 tentunya bekerjasama dengan stakeholder, SOP, TNI, mau kesehatan dan sebagainya, sehingga di dalam pengamanan arus balik atau arus mudik tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan ini, pelaksanaan arus mudik dan balik di Pelabuhan Samarinda berjalan lancar dan aman. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Arus balik di Dermaga Sanggam Kabupaten Berau masih berlangsung. Petugas memantau kondisi dalam keadaan kondusif. Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, TNI, dan Polri Selasa siang masih bersiaga di Dermaga Sanggam Tanjung Redep Berau. Hal ini dilakukan untuk memantau arus penumpang pasca Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah dari dan ke Tanjung Redep dengan menggunakan kapal cepat atau speedboat. Petugas menyebut arus penumpang cukup tinggi, umumnya tujuannya adalah wilayah pesisir seperti Pulau Derawan, Tanjung Batu, Maratua, dan beberapa daerah lainnya. Sebagian dari penumpang ini merupakan penduduk setempat dan sebagiannya adalah pelancong. Dari dermaga Sanggam sendiri, kebanyakan ini kita lihat malah dari luar daerah, artinya memang untuk berkunjung berwisata ke Pulau Maratua dan Pulau Derawan. Sebaliknya pun demikian, yang dari Pulau Derawan dan Pulau Maratua, orang lokal di masing-masing Pulau Derawan dan Maratua kembali melaksanakan kegiatannya yang ada di Kecamatan Maratua. Dari catatan petugas, jumlah penumpang yang diangkut sejak dari tanggal 10 hingga 12 April mencapai 140 orang. Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah hingga beberapa hari ke depan. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Kasihan, dijagain punya yang belum. Kalau